Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Kusnurdianti. Nah, di sini saya akan memaparkan makalah atau paper saya Sejarah Peradaban Islam tentang dinamika peradaban Islam masa di kawasan Afrika dan Timur Tengah, yaitu dinasti Fatimiyah dan dinasti Ayyubiyah. Nah, sebelum ke pembahasannya lebih jauh, nah di sini saya akan memberikan latar belakang dari peradaban Islam masa di Afrika Timur. Nah, Afrika Utara itu kan merupakan daerah yang sangat penting bagi penyebaran agama Islam di daratan Eropa. Nah, ia itu menjadi salah satu pintu gerbang masuknya Islam yang selama berabad-abad. Nah, sekaligus benteng pertahanan untuk wilayah tersebut. Ada beberapa dinasti, diantaranya yang masuk di Afrika, diantaranya yang akan saya bahas ini. Yang pertama yaitu dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah ini saya akan memaparkan sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Nah, sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah ini telah disebutkan bahwa ketika dinasti Abbasiyah di Baghdad itu mulai melemah, lahirlah kekhalifahan Fatimah. Nah, salah satu dinasti Islam beraliansi Syiah Islamiyah. Lalu kemunculan dinasti Fatimiyah itu tidak terlepas dari gerakan-gerakan militan dan frontal yang dilakukan oleh Syiah Islamiyah yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Syi'i. Nah, gerakan ini berhasil mendirikan dinasti Fatimiyah di Afrika Utara di bawah si pimpinan Said ibnu al-Husain setelah mengeluarkan dinasti yang tadi dikalahkan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas kemajuan dinasti Fatimiyah. Nah, selama kurun waktu 262 ini, dinasti Fatimiyah ini telah mencapai kemajuan dalam berbagai bidang. Nah, diantaranya yang pertama yaitu bidang politik dan pemerintah. Nah, pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah ini, kepada negara pimpinan itu dipimpin oleh seorang imam atau khalifah. Nah, para imam bagi Fatimah itu memang sesuatu yang diwajibkan karena merupakan penerapan kekuasaan yang turun-temurun mulai dari Nabi Adam, Ali bin Abi Thalib dan selanjutnya. Dari segi politik, dinasti Fatimiyah itu membentuk wazir-wazir. Nah, wazir-wazir itu seorang penasihat. Nah, selanjutnya yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan ini, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim Bimarilah, kegiatan diskusi-diskusi itu semakin dikembangkan dari istana beralih ke perpustakaan. Karena apa? Perpustakaan itu kan juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Hakim itu dia sudah membangun perpustakaan Darul Hikmah dan menugaskan kepada para ilmuwan baik di bidang ilmu nakli, ilmu akli atau mengolah perpustakaan. Yang kedua, yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi itu mengalami kemakmuran ekonomi dan fasilitas kultural yang menggulungi Irak dan daerah-daerah yang lainnya. Kemudian setelah dinasti Fatimiyah mengalami kemajuan, adapun juga dinasti Fatimiyah itu setelah mengalami kemajuan juga mengalami kemunduran. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Fatimiyah diantaranya yaitu yang pertama. Nah, meskipun doktrin Islamiyah itu yang dianut oleh Fatimah menekankan masalah keagamaan dan perkembangan ilmu pengetahuan, paham ini belum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Yang kedua, dalam usaha ekspansi keluar daerah. Nah, Fatimiyah itu kan telah mengalami kesuksesan. Nah, tapi mereka mengalami kesulitan untuk mengadakan pengawasan secara seksama, sehingga terjadi apa? Pemberontakan. Yang ketiga, Khalifah Fatimiyah itu secara pribadi mengontrol semua kegiatan secara seksama. Namun, di antara khalifah itu tidak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya akan bahas yaitu yang kedua, yaitu dinasti Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah ini saya juga akan bahas tentang sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah itu kan berasal dari keturunan Kurdi dari Azerbaijan. Nah, yang melakukan imigrasi ke Irak. Namun pendiri pemerintahan ini di dinasti Ayyubiyah itu yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian proses berdirinya dinasti Ayyubiyah itu meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu perjuangan Salahuddin itu sebagai panglima berhasil menaklukkan dinasti Fatimiyah.
Yang kedua yaitu faktor ekstern. Nah, di situ saya sudah jelaskan. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang kejayaan dinasti Ayyubiyah. Nah, sebagai dinasti-dinasti sebelumnya, dinasti Ayyubiyah itu juga mencapai kemajuannya. Nah, dalam bidang arsitek dan pendidikan, yang pertama itu, ya, di penguasa Ayyubiyah itu telah berhasil menjadikan Damaskus itu sebagai apa? Sebagai kota pendidikan. Nah, ditandai dengan dibangunnya Madrasah Al-Sahuyah pada tahun 1239 Masehi, yaitu sebagai pengajar pusat 4 mazhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah. Itu adalah dalam bidang arsitektur dan pendidikan. Nah, dalam kemajuan dinasti Ayyubiyah ini juga dalam bidang filsafat dan keilmuan, seperti bukti konkretnya itu adalah Atlas of Bed yang telah diterjemahkan karya-karya orang Arab tentang apa? Tentang astronomi dan geometri. Nah, penerjemahan bidang kedokteran juga, di bidang kedokteran itu telah didirikan rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Kemudian yang ketiga yaitu di bidang perdagangan. Dalam hal perekonomian, dinasti itu bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Di samping itu ia juga mengalahkan perdagangan dengan kota-kota Laut Tengah, Laut Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Itu adalah di bidang perdagangan. Jadi kemajuan dinasti Ayyubiyah itu saya menyebutkan dalam bidang arsitek, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang perdagangan. Kemudian dinasti Ayyubiyah itu juga mengalami masa kemunduran. Nah, masa kemunduran itu sepeninggalnya Al-Kamil pada tahun 1238, dinasti Ayyubiyah itu terkeroyok oleh siapa? Pertentangan intern, yaitu perserangan salib ke-6, dan itu dapat diatasi oleh siapa? Pimpinannya Raja Prancis. Namun pada tahun 1250 Masehi, keluarga Ayyubiyah itu diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan oleh salah satu resimen budak atau mamluknya yang membunuh penguasa terakhir Ayyubiyah dan lalu mengangkat salah satu seorang pejabat yang berikutnya. Nah, itu adalah sekilas sedikit yang saya paparkan pada materi dinasti Fatimiyah dan dinasti Ayyubiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.